Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini, aku akan menceritakan kisah seorang gadis di bawah umur yang diculik, diperkosa, dan dibunuh oleh seseorang. Dan jasadnya baru ditemukan setelah hampir 1 bulan pencarian. Bagaimana kelanjutan kisah ini? Mari simak videonya sampai habis sahabat onlineku. Pada tanggal 24 Februari 2005, seorang gadis diculik, diperkosa, dan dihabisi nyawanya. Gadis itu bernama Jessica Lansford, lahir pada 6 Oktober 1995. Jessica lahir dari pasangan Mark Lansford dan Angela Bryan. Jessica merupakan gadis yang berprestasi di sekolahnya. Selain berprestasi di sekolah, Jessica juga suka bernyanyi dan bercita-cita ingin menjadi seorang penyanyi. Akan tetapi namanya juga anak-anak. Jessica juga suka bercerita kepada teman dan keluarganya kalau dia ingin menjadi seorang atlet atau bahkan seorang perancang busana. Jessica besar bersama ayahnya dan kedua kakek neneknya. Ibunya sudah lama berpisah saat Jessica masih kecil. Mereka tinggal di Homosassa, Florida. Angela pindah ke Ohio, di mana dia akhirnya menikah lagi dan memiliki seorang putra. Diketahui Angela juga tidak pernah bertemu Jessica selama 4 tahun, bahkan setelah Jessica dinyatakan hilang. Pada malam sebelum kejadian, Mark Lansford, Jessica, dan kedua kakek neneknya menjalani aktivitas seperti biasanya, makan malam, ngobrol, dan lain sebagainya, hingga semuanya tertidur pulas. Hingga pada pagi hari saat Mark bangun sekitar pukul 5 pagi, dia mendengar alarm Jessica berbunyi. Akan tetapi, alarm itu terus berbunyi bahkan sampai lama tidak mati-mati. Mark yang mendengar alarm itu mengira Jessica masih tertidur sangat pulas sehingga tidak mendengar bunyi alarm. Mark lalu memeriksa kamar Jessica. Saat dia masuk ke kamar Jessica, Mark tidak melihat Jessica di tempat tidurnya. Dengan panik, Mark lalu mencari Jessica ke setiap sudut ruangan. Bahkan Mark juga mencari Jessica keluar rumah. Akan tetapi, Mark tetap saja tidak menemukan Jessica. Saat itu pula, Mark baru sadar kalau ternyata pintu rumahnya tidak terkunci. Saat diperiksa, tidak ada yang hilang dari kamar tidur Jessica, selain baju tidur merah muda dan celana pendek putih yang dia pakai saat tidur, dan juga mainan favoritnya boneka lumba-lumba yang dia dapatkan dari ayahnya. Boneka itu pun menjadi mainan kesayangannya. Kemungkinan besar ada yang menculik Jessica atau Jessica pergi tanpa pamit. Malam itu diketahui Mark pergi berkencan dengan pacarnya hingga larut malam. Saat dia pulang, dia lupa untuk mengunci pintu rumahnya. Dia juga langsung tertidur sebab esoknya dia harus bekerja. Mark bekerja sebagai supir truk. Setiap pagi, dia harus bangun pagi mempersiapkan sarapan untuknya dan anaknya juga kedua orang tuanya. Setelah mencari-cari Jessica dan tidak ketemu, dengan panik Mark lantas melaporkannya kepada polisi kalau putrinya hilang. Mendapatkan laporan orang hilang, polisi dengan segera melakukan penyelidikan. Mark juga menelpon teman dan kerabatnya. Dia menanyakan keberadaan Jessica. Tapi ternyata mereka juga tidak mengetahui keberadaan Jessica. Peringatan anak hilang juga dikeluarkan secara nasional yang menggambarkan Jessica memiliki tinggi 4 kaki 11 inci dengan rambut coklat dan mata coklat. Tapi sayangnya peringatan Amber tidak dikeluarkan karena memerlukan penegakan hukum untuk menjelaskan kendaraan apa yang mungkin digunakan dalam penculikan atau memberikan beberapa bukti bahaya. Setelah Jessica dilaporkan hilang, pihak berwenang dibantu sukarelawan bersama-sama menjelajahi daerah itu untuk mencari Jessica. Selain itu, mereka juga mengerahkan anjing pelacak guna untuk mencium bau Jessica. Bahkan tetangga Mark juga membantu dengan membawa anjing pelacaknya sendiri. Pencarian Jessica juga dilakukan dengan menggunakan helikopter. Bahkan tim penyelam pun juga dikerahkan untuk mencarinya di sekitar pantai. Pencarian awalnya difokuskan pada daerah berhutan lebat di sekitar rumah Mark. Terlepas dari pencarian yang melelahkan, tidak ada petunjuk kemana Jessica pergi.
Di rumah Mark dan di kamar Jessica tidak ada barang yang hilang. Juga tidak ada tanda-tanda orang masuk secara paksa. Polisi justru mencurigai kakek nenek Jessica. Keduanya dianggap bertanggung jawab atas Jessica. Keluarga Jessica berasumsi bahwa sesuatu yang jahat telah terjadi. Jessica bukan tipe gadis yang akan bangun dan pergi sendiri, apalagi di tengah malam. Bahkan Jessica juga takut gelap. Saat dia tidur pun ada senter di sampingnya yang menemaninya. Pada 27 Februari 2005, penyelidik merilis gambar kamera CCTV yang menunjukkan seorang pria dengan 2 anak yang ditangkap hanya beberapa jam setelah Jessica menghilang. Setelah gambar-gambar itu diperlihatkan kepada keluarga Mark mengungkapkan itu bukan Jessica. Akan tetapi, tim penyelidik tetap menyebarkan foto-foto itu kepada masyarakat. Lalu pada awal Maret, pencarian skala penuh untuk Jessica berakhir dan polisi meminta bantuan ahli penculikan anak. Fase baru menggunakan ahli di area yang dikontrol ketat dan difokuskan pada area 1/4 mil di sekitar rumah Jessica. Pada akhirnya, pelaku-pelaku kejahatan seksual di daerah tersebut juga diperiksa tim penyelidik. Ada 1 orang pelaku yang diyakini sebagai tersangka atas hilangnya Jessica. Sebab saat dilakukan pemeriksaan, orang ini tidak hadir dalam pemeriksaan dan diketahui orang itu telah pergi selama 2 minggu. Orang tersebut bernama John Evander Coy, berusia 46 tahun. Coy adalah seorang penjahat karir yang telah ditangkap 24 kali dalam periode 30 tahun. Kejahatannya berkisar dari perampokan, membawa senjata tersembunyi, keracunan yang tidak teratur dan mengemudi di bawah pengaruh hingga paparan tidak senonoh, perilaku tidak tertib, penipuan dana yang tidak mencukupi dan pencurian. Dia telah menghabiskan waktu di penjara dan SIM-nya ditangguhkan selama 99 tahun. Tetapi karena kecanduan narkobanya terhadap kokain menjadi lebih ekstrim, kejahatannya meningkat menjadi penyerangan seksual terhadap 2 anak kecil. Pada akhirnya, Coy ditangkap di Georgia pada 17 Maret 2005. Saat diperiksa menggunakan pendeteksi kebohongan, Coy meminta maaf dan memberitahukan keberadaan jasad Jessica. Tanpa membuang waktu lagi, tim beserta keluarga Mark Lansford bergegas mendatangi lokasi yang diberitahukan oleh Coy. Jessica ditemukan terkubur dibungkus plastik sampah sambil memeluk erat boneka lumba-lumbanya. Jessica berhasil membuat 2 lubang kecil di kantong sampah, tetapi usahanya untuk melarikan diri tidak membuahkan hasil. Di dalam kegelapan, sendirian dengan lumba-lumba, lalu dia mati lemas. Setelah penangkapan Coy, 3 orang yang tinggal di rumah saudara tirinya juga didakwa menghalangi polisi karena menutupi kejahatan Coy. Orang-orang ini adalah Dorothy Dixon, 47 tahun, yang merupakan saudara tiri Coy, Maddie Sackett, 27 tahun, dan Matthew Dietrich, 31 tahun. Coy mengaku bahwa dia telah menculik Jessica sekitar pukul 3 pagi. Dia berkata bahwa dia memasuki rumah dan membangunkan Jessica dan mengatakan kepadanya jangan katakan atau tidak sama sekali. Coy lalu membawa Jessica ke rumah saudaranya selama beberapa hari sebelum akhirnya Jessica meninggal. Coy menyembunyikan Jessica di lemari dan menyiksanya secara mental dengan menunjukkan padanya laporan berita tentang kepergiannya. Lantas dia menyuruh Jessica masuk ke kantong sampah dan dia akan membawanya pulang. Akan tetapi, Coy membohongi Jessica. Coy membawa Jessica ke sebuah lubang yang sebelumnya dia gali. Coy lalu mengubur Jessica hidup-hidup. Bukti terhadap Coy sangat memberatkan. Selain pengakuannya, penyidik menemukan noda darah berisi DNA Jessica di tempat tidurnya. Mereka juga menemukan DNA Coy dalam air mani yang bercampur dengan noda darah. Di lemari tempatnya menyimpan Jessica, ditemukan sebuah kotak pizza berisi sidik jari Jessica. Sidik jarinya juga ditemukan di meja kaca di kamar tidur Coy. Coy dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Beberapa tahun menjalani hukumannya, Coy meninggal di penjara karena sebab alami pada tahun 2009. Dalam bukti nyata bahwa sesuatu yang positif dapat lahir dari sesuatu yang begitu mengerikan. Setelah pembunuhan brutal Jessica,
keluarganya berkampanye agar negara bagian meloloskan hukum Jessica. Undang-undang ini mengamanatkan hukuman minimal 25 tahun dan maksimal penjara seumur hidup bagi pelaku seks anak pertama kali. Sejak Jessica Slough disahkan di Florida, negara bagian lain telah memperkenalkan bentuk Jessica Slough mereka sendiri. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut teman-teman tentang kasus ini bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.